PDDSD Satuan Sari, beliau Ibu Kendang sudah PDD, pengawas sekolah Pusda Balik Sari, beliau Ibu Sudihati sebagai PDD yang hormati, Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya lah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka rapat kerja awal tahun pelajaran 2024-2025 PDDSD Satuan Sari. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan sebagai berikut: pertama bukan, kemudian doa dan pembacaan surat Al-Quran, sambutan dari kepala sekolah, kemudian sambutan dari kepala sekolah, dan dilanjutkan dengan baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya diberi doa dan pembacaan surat Al-Quran yang akan dipimpin oleh Bapak Yofi Septiana SPDI dan Ibu Ibu Jerawat SPDI. Pada beliau silakan. Salam dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Pengawas, selamat bergabung dengan sekolah kami di Gugus 3. Kalau sebelumnya pernah berkunjung ada visitasi, itu mungkin baru dalam rangka PKPMM waktu itu, tapi mulai bulan Juli ini, di awal tahun ajaran ini, Bu Pengawas akan mendampingi kita untuk melakukan pembinaan dan juga pendampingan dari awal tahun ajaran sampai nanti kita di akhir tahun pelajaran. Mudah-mudahan pendampingan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu. Ketika ada kendala, ketika ada kesulitan, yuk kita sharing, mari kita berbagi, mari kita kemukakan ke Bu Pengawas. Mudah-mudahan apa yang menjadi kendala kita dalam pembelajaran dan juga dalam pengelolaan pendidikan bisa mendapatkan
mencarikan solusi terbaik. Terima kasih juga kepada Pak Ketua Komite yang dapat menghadiri undangan ini. Mudah-mudahan menghasilkan hasil yang terbaik untuk menjadi acuan kita setahun ke depan. Baiklah Bapak dan Ibu, izin untuk informasi kedinasan, saya menampilkan slide. Ayat, mohon membantu slide-nya. Kalau kita sambil berenang minum air, sambil belajar, sambil menjalankan kurikulum tersebut. Digambarkan di sini tahun 2002-2023 itu ibaratnya ketika yang lain masih dalam perahu sedang berlayar di zona nyaman di atas air, kita tiba-tiba diinstruksikan untuk menjalankan perahu di darat. Kebayang? Terima kasih kepada waktu Bapak Terdahulu yang berikan waktunya. Kalau kami mohon izin kepada pengawas dan juga Ibu Kepala BPJS Kesatuan Sari. Selamat pagi, mohon maaf, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala BPJS Kesatuan Sari, Bapak beserta dengan seluruh jajaran guru yang ada di BPJS Kesatuan Sari. Yang selanjutnya juga yang saya hormati pengawas BPJS Kesatuan Sari. Sepertinya mulai ngantuknya makin berat ya. Coba kita berdiri saja dulu karena nanti saya cukup kali. Sama itu saya lama. Ini kursinya lebih pendek dari badan kita, jadi agak berat juga. Ayo Bapak Ibu kita berdiri saja. 3 tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, takut baik hati putar, lulung tangan digulung, ular terikat di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Mungkin di hari pertama di tahun ajaran baru tahun 2024-2025, hangatnya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada tabiin-tabiinnya, kepada kita semua selaku pengikutnya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semua, ke dalam komite sekolah menjadi motor penggerak, sama semangatnya dengan guru yang sebagai ujung tombak pergerakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Jadi betul, komite adalah keluarga. Apa yang terjadi di dalam satuan pendidikan di sekolah ini, kita cari solusinya bersama-sama. Permasalahan-permasalahan kita refleksi bersama-sama, kita cari solusinya bersama-sama. Jadi bukan pencari kesalahan begitu ya Pak ya. Seperti itu, kalau bisa saya simak, saya simpulkan luar biasa. Bapak sudah menjalankan tugas sebagai ketua komite. Pak CP itu sudah ada yang terbaru. Jadi CP yang lama muncul lagi, CP yang baru berdasarkan Kemendikbudristek nomor 32/H/KR/2024. Ini tentang capaian pembelajaran pada anak-anak jenjang pendidikan PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk kurikulum merdeka. Jadi untuk perangkat pembelajarannya boleh yang tahu kemarin diadopsi, tapi capaian pembelajarannya tolong Bapak Ibu lihat lagi di Kemendikbudristek
konsep yang terbaru. Sudah saya share belum? Kayaknya saya belum share. Saya juga belum berkenalan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang baru yang sudah dibentuk oleh Bu Menteri dalam satu komunitas. Jadi pada intinya Bapak Ibu, IKM di tahun 2022 sampai tahun 2024 bertujuan untuk pemulihan pembelajaran yang lost learning akibat pandemi 19, akibat COVID. Sampai sekarang ini masih dikaji ulang, masih dievaluasi. Program kebijakan ini diterapkan hanya untuk sekolah PSP, SD, SMP, dan untuk SMK keunggulan atau SMK PK. Ini di tahun 2022. Di tahun 2024 ini ditawarkan kepada semua sekolah. Yang siap monggo gunakan kurikulum ini. Yang belum siap silakan pakai kurikulum 2013. Dan kita sebagai badan proyek sekolah penggerak sudah menggunakan kurikulum sekolah, kurikulum merdeka ini. Kategorinya apa, Bu? Mandiri berbagi. Jadi tingkatannya lebih tinggi ya, paling tinggi. Ya, silakan Bapak Ibu, apa yang ada di CP terbaru itu dibaca, dibedah bersama untuk menentukan tujuan pembelajaran, untuk kemudian membuat KTP. Kita sudah punya sumbernya yang mumpuni karena sudah mendapatkan banyak sertifikat di PMM, dan mudah-mudahan ini aura positif Bapak yang begitu semangat menular ke semuanya ya Bapak Ibu. Ada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Pengawas Sekolah tingkat SD Kecamatan Langasari. Langsung saja mungkin Bu, untuk pembahasan yang pertama yaitu bab 1 yang merupakan karakteristik satuan pendidikan UPTN Negeri 1 Waringin. Yang pertama itu terdiri dari profil sekolah, bisa dilihat di layar, dan mulai dari nama sekolah hingga data peserta didik. Yang saya akan sampaikan di sini ada data peserta didik untuk tahun 2024-2025 kita mendapatkan peserta didik sebanyak siswa sebanyak 23 orang, dan jumlah keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 mencapai 208 siswa untuk tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian data pendidik dan tenaga kependidikan di tahun 2024-2025 sebanyak 18 tenaga pendidik berikut dengan kepala sekolah. Jadi ada 18 orang di UPTN Negeri 1 Waringin. Dari ijazah baru S2 yang sudah mendapat gelar MPD dan MSP ya Bu ya, itu baru 2 orang, dan yang lainnya mendapat gelar sarjana baru melaksanakan S1. Kemudian di sini ada letak wilayah UPTN Negeri 1 Waringin, bisa dilihat di layar. Kemudian kita lanjut ke karakteristik satuan pendidikan. Di sini dibahas tentang analisis lingkungan sekolah, kemudian di sini bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian dan selanjutnya karakteristik sosial ekonomi budaya satuan pendidikan, kemudian kemitraan satuan pendidikan dimulai dari dinas lingkungan hidup sampai ke kemitraan. Yang belum dimasukkan di sini mohon bantuan. Dari kemarin saya mencari tentang SE atau peraturan pemerintah tentang PPDB, mohon Dinas Pendidikan Kota Banjar. Di sini baru ada Dinas Provinsi yang saya masukkan kurikulum landasan hukumnya, kemudian struktur kurikulumnya
masih sama karena KWSP yang saya dapatkan di PMM itu struktur kurikulumnya masih terdiri dari dua, yaitu pembelajaran intra dan co-kurikuler, sehingga sepertinya sama, hanya tambahan untuk fase B dan fase C, karena kemarin fase B hanya kelas 4, sekarang ditambah dengan kelas 3, fase C juga ditambah dengan kelas 6, sehingga untuk alokasi susunan struktur kurikulum kelas 1 tersendiri dengan jumlah JPS untuk semester 2-nya kita ambil Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga sesuai dengan potensi masalah dan isu lokal yang ada di sekolah kita, berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian untuk fase B masih dengan tema yang sama, rekayasa dan teknologi, dengan judul proyek peneliti cilik kelola sampah. Untuk CPPAI terdapat beberapa elemen, diantaranya Al-Quran dan Hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Untuk selanjutnya yaitu ada CP dari pendidikan Pancasila. Elemennya terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lalu Bhinneka Tunggal Ika,